kenapa Ibu Helena sampai mengangkat topik ini untuk kita bicarakan? Selain tadi karena ada contoh ya, apakah kasus ini semakin banyak atau bagaimana tanggapan Ibu Helena sebagai seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan melihat hal ini dan ditemuinya bagaimana? Apa yang membedakan sifat anak-anak yang menyiksa binatang ketika di bawah umur 6 tahun berdasarkan umurnya? Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin jarang terfikirkan sebagai orang tua, bagaimana kalau anak menyiksa binatang, normalkah? Ini maksudnya binatang yang seperti apa ya, dan bagaimana menyiksanya, dan apa hubungannya dengan tumbuh kembang ataupun psikologis dari anak kita. Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Nah, ini topiknya, saya pertama baca, ini lucu nih, maksudnya gimana nih nyiksa binatang? Itu dia. Karena saya setiap hari juga menyiksa binatang. Membunuh lebih tepatnya. Normal kan? Itu normal nggak? Lagi nyamuk, saya nggak bisa banget hidup berdampingan dengan nyamuk. Eva nggak boleh nyiksa binatang, lagi hamil loh Pak. Makanya, ya kan ada yang bilang kayak gitu. Tapi by the way Eva membunuh nyamuknya ketawa-ketawa gitu, hahaha, dicabut kakinya, enggak juga gitu. sih, saya agak ngeri kalau kayak gitu ya. Ini kan, kena selesai. Udah gitu selesai. Iya kan, artinya beda dong dengan menyiksa ya. Betul. Itu kan sebenarnya kan karena ingin melindungi kita dan juga keluarga. Sekarang kok ada ular, masa kita liatin gitu? Saya yang disiksa ya, iya makanya kan ada kecoa lagi yang kita tahu banyak banget kuman-kumannya ya. Terus kita kasih makan gitu. Enggak. Ayo makan yuk sama-sama gitu. Kan enggak, kan artinya ya wajar kalau kita mungkin membunuh binatang untuk alasan yang patut ya. Tapi kalau untuk bersenang-senang, untuk menikmati proses rasa sakit yang dialami oleh binatang itu atau mungkin binatang peliharaan kita terutama ya, wah itu perlu diwaspadai. Kenapa? Karena ternyata hampir semua dari penelitian ya ini ya, hampir semua pembunuh yang kejam itu punya masa lalu suka menyiksa binatang di masa kecil. Ya, jadi kayak ini Albert DeSalvo. Nih di Boston nih, dia terkenal dengan pembunuh berantai untuk 13 wanita, ya kan? Nah, waktu dia diwawancarai bagaimana masa kecilnya, emang dia suka memanah kucing, memanah anjing pada saat dia masih kecil. Ya habis dijebak, dipanah. Coba deh. Udah dijebak nih, dipanah. Kan kalau ada juga orang memanah binatang buruan untuk dia makan. Kan beda ya. Untuk beda ya kan, untuk alasan yang patut. Kalau ini nggak dijebak dulu, abis itu dipanah. Jadi dia lihat tuh bagaimana sakitnya si anjing itu dengan panah yang membuat dia berdarah-darah. Terus dia bahagia gitu. Saya nggak tega dengerin. Ya, artinya mungkin sekali dianggap lucu kali sama teman-temannya ketagihan gitu. Dan ada juga penembak Columbine, Eric Harris dan Dylan Klebold. Nah mereka tuh waktu kecilnya ternyata punya pengalaman suka memutilasi hewan. Aduh, puyeng deh. Hewan dimutilasi untuk senang-senang aja. Hahaha gitu. Dipotong-potong hewannya. Jadi akhirnya di saat mereka dewasa ya mereka jadi pembunuh gitu. Nah, sekarang masalahnya gimana dengan anak kita gitu kan, Pak? Iya, dan saya juga jadi terpikir nih, apa sih yang bisa membedakan? Bukan membedakan, triggernya apa yang membuat sampai anak-anak ini tuh melihat binatang tuh sampai niat banget kan, maksudnya itu proses yang lama ya, dia menjebak dulu, dia sebenarnya nggak usah sampai kayak begitu sih Pak. Ini juga kalau misalnya ada kucing, saya pernah lihat tuh ada anak-anak ya, di kucing kesayangan dia diangkat, dipelintir-pelintir, kenapa kok digituin, kucing udah aing udah miang gitu ya, ada bentar gini, kamu olahraga dulu. Nah jadi kita juga perlu belajar sama-sama nih, yang mana sikap yang dalam tanda kutip menyiksa binatang yang termasuk normal, dan satu lagi yang perlu diwaspadai karena ini harus segera ditangani gitu oleh
oleh terapis, oleh psikolog dan seterusnya gitu. Karena ada hal-hal juga yang nggak bisa ditangani oleh orang tua gitu. Itu perlu tindakan dari profesional. Ya karena ini udah menyangkut ngomongin soal kesadisan sih saya bilang berakibat untuk soal bunuh. Tapi sebelum masuk ke situ Ibu Helena, kenapa Ibu Helena sampai mengangkat topik ini untuk kita bicarakan? Selain tadi karena ada contoh ya, apakah kasus ini semakin banyak atau bagaimana tanggapan Ibu Helena sebagai seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan melihat hal ini dan ditemuinya bagaimana? Coba kita lihat deh sekarang. Artinya banyak kan kejadian di FB di mana anak yang kita lihat kayaknya alim gitu kan, kayak baik deh dengan pakaian yang tertutup gitu. Tapi sama kucingnya dia siksa gitu kan, dia teriakin kupingnya sekencang-kencangnya. Ya mungkin cuma saya yang nonton ya. Nah ya kan, jadi banyak sekali terjadi ini di Indonesia loh. Anak-anak remaja bahkan anak-anak kuliahan sampai betul. Dia akhirnya gagal untuk bisa masuk ke tes beasiswa ya, lolos tes beasiswa karena setelah dicek sosial medianya, waduh suka menyiksa binatang peliharaan dia, dan dia bahagia banget ketika kucingnya itu meraung-raung gitu, ya kan? Nah itu dia. Jadi ini kan penanda bahwa dia punya empati yang sangat kecil dan susah untuk mengharapkan orang seperti ini akan menjadi penolong di masa depan sehingga dengan lolos tes beasiswa deh. Sayang sekali ya. Jadi ya kan beasiswa itu kan diberikan kepada orang yang diharapkan nanti akan kembali ke Indonesia untuk menjadi ibaratnya berkat lah buat Indonesia. Nah kalau kayak begini, sedangkan sama binatang kesayangannya aja kejam, apalagi sama orang lain kan gitu ya, yang dia nggak kenal. Nah kalau begitu, biasanya apa yang membuat atau motivasi dibalik kekejaman hewan ini apa? Yang bisa dilakukan oleh anak-anak? Iya sih, jadi memang setelah diteliti nih, anak-anak yang suka nyiksa binatang tuh dicek 30% ternyata karena memang mereka melihat orang tuanya. Ya, melakukan orang tuanya pada hewan peliharaan mereka, mungkin anjing disepak gitu. Iya betul. Dia kan sampai kain, aduh kasihan banget ya. Terus atau mungkin dia melihat bagaimana mamanya pukulin binatang yang ada di rumahnya dengan begitu sadisnya, lalu tidak peduli dengan binatang yang minta makan gitu kan. Nah itu kan dia lihat tuh semua yang direkam oleh anak-anak, apalagi di masa usia imitasi ya, di mana usia-usia TK tuh, waduh bahaya tuh. Jangan deh kasih pemandangan kayak begini, nanti jadi loh. Ya, saya kan mikir anak saya baru 3 tahun, saya pukulnya mukanya dia ikut-ikutan juga. Nah itu dia ya. Jadi kalau anak-anak tuh memang anak-anak usia balita gitu, memang kan curiosity-nya kan sangat tinggi, pengen tahu semua, pengen tahu. Jadi pernah satu kali anak saya Godwin waktu masih umur 2 tahun kalau nggak salah, saya bawa, enggak deh, belum sampai 2 tahun, 1,5 tahun, baru belajar jalan. Saya bawa ke kebun binatang, ada ular besar kan, ular piton kalau nggak salah, ular besar gitu. Kebetulan memang pawangnya bilang boleh sentuh gitu. Nah, waktu saya lagi menjelaskan kepada murid-murid saya, nah ini anak saya ternyata dia cubit-cubitin tuh pitonnya. Gemes sekali maksudnya kan. Dicakar-cakar, dicubit-cubit gitu kan. Ih kamu gitu kali ya mungkin. Karena 1,5 tahun ngomongnya masih gak jelas. Jadi saya tuh diingetin sama orang tua, murid yang lain. Mim anaknya itu Mim, dicakar-cakar tuh takutnya ngamuk gitu kan. Nah itu dia, jadi memang anak kecil tuh ingin taunya besar. Dan dia kan namanya juga masih 1,5, 2 tahun, 3 tahun di dunia ini kan dia belum mengenal dong berbagai jenis binatang. Ya kan dia juga belum ada pelajaran dari orang tuanya tentang bahayanya binatang ular atau binatang tikus dan sebagainya. Jadi kalau ada mungkin langsung tangkap sama dia. Jangan-jangan juga mungkin dicium-cium barangkali atau digigit kan kayak gitu kan. Nah kita masih akan lanjutkan Ibu Helena karena kita pengen tahu apa sih motif dibalik anak-anak melakukan ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas anak menyiksa binatang normalkah? Nah kita sekarang mau tanya ke Ibu Helena. Ini kita kembali meluruskan ya ke pemirsa. Maksudnya menyiksa di sini dalam artian
si anak ketika merasakan kesenangan, iya merasakan ketika kesenangan, membuat binatang Binatang. peliharaannya tersiksa, merasa sakit atau ketakutan dan seterusnya. ya kita perlu tahu dulu nih ya, jangan sampai kita Bedakan dengan membunuh nyamuk Iya. yang plok begitu atau disemprot ya. maksudnya seperti itu. Nah kali ini kita mau tahu kenapa sampai anak-anak nih bisa melakukan kekejaman kepada ya kalau saya bilang sih kejam ya, maksudnya kayak tadi ada kasus dimutilasi dan segala macam itu kan kejam, kekejaman kepada hewan. Motifnya tuh karena apa? Ya bisa jadi kan karena contoh Ya. dari apa yang dia lihat sehari-hari. Misalnya nih ya, misalnya dia tinggal di daerah penjagalan. Ya, Ya kan? otomatis ya tadi ngeliat setiap hari. Tiap hari dia lihat tuh bagaimana kambing dipotong, Betul. sapi dipotong, ya kan? Itu mungkin anak-anak jadi ngelihat mungkin ntar cacing dipotong-potong juga sama dia, dicincang-cincang juga bisa jadi, ya kan? Dan itu jadi berdasarkan imitasi apa yang dia lihat ya. Kemudian juga mungkin dia melihat bagaimana orang tuanya semudah itu menyiksa binatang yang mereka pelihara, tendang, pukul, atau mungkin disiram air panas dan sebagainya. Terus bisa juga karena tekanan dari teman, ya kan? Mungkin teman sekelompoknya lagi mukulin ayam misalnya, terus kita rame-rame, mungkin ayam atau anjing kita pukulin rame-rame. Kalau nggak ikutan nanti dia dimusuhin, ya kan? Misalnya seperti itu. Atau juga karena dia lagi suasana hati nggak enak nih, lagi kesel, semua dibanting, termasuk kucingnya dibanting. Ya. Bisa juga kayak gitu ya. Bisa juga karena fobia. Ya saya sendiri nih takut sama ular. Jadi kalau ada ular ya mungkin saya akan berusaha untuk membunuhnya gitu kan. Tapi kan tadi balik lagi Bu Hana, itu kan gerakan untuk melawan, melindungi. Nah itu dia kan, itu ular berbahaya. Nah kalau misalnya kayak binatang yang tidak berbahaya seperti kucing, Iya. ya kan, atau binatang apalagi ya yang nggak berbahaya, burung misalnya gitu. Terus kita karena fobia langsung kita, ya bisa juga kan, karena saking fobianya dia jadi dia bunuh. Atau mungkin kupu-kupu, dia pernah punya gambaran kupu-kupu itu jahat misalnya gitu, jadi betul kupu-kupu langsung disobek-sobek tuh. Bisa juga seperti Atau itu. mungkin karena cerita dongeng yang tidak baik, dikirim akan berubah menjadi satu hal yang tidak baik. Jadi akhirnya membuat dia jadi punya gambaran yang buruk kan. Atau juga mungkin karena dia latihan. Ini latihan nih, saya mau nyakitin orang nih, latihan dulu sama binatang. Berarti memang dia udah ada motif untuk melakukan yang Ya mungkin baik. mau berantem orang ya. Sekarang latihan dulu sama binatang yang ada di rumah dia. Macam-macam sih motifnya, Pak. Tapi yang pasti itulah yang ditemukan, bahwa banyak hal bisa membuat anak-anak jadi menyiksa binatang yang ada di rumahnya gitu. Nah, ini kan kalau ngomongin anak-anak ini kan range umurnya panjang ya. Iyalah. Panjang banget. Sampai kita bilang masa pubernya aja masih bilang juga anak-anak atau segala macam. Apa yang membedakan sifat anak-anak yang menyiksa binatang ketika di bawah umur 6 tahun berdasarkan umurnya? Ya memang pasti beda lah. Kalau anak usia SMP itu meremes-remes kelinci gitu ya, dijewerin gitu, diangkat kupingnya misalnya, dibandingin sama anak yang masih umur 3 tahun. Iya betul. Ya kan, kita sendiri pasti akan bilang itu pasti karena nggak ngerti. Dan kalau udah SMP diayun-ayun kelincinya, itu kan berarti beda ya. Iya. Jadi kalau kelompok 1-6 tahun tuh kita bisa bilang namanya kelompok yang suka bereksperimen. Karena dia sedang mengeksplor dunianya, ingin tahu apa sih respon dari makhluk hidup yang ada di sekitarnya ketika dia sentuh, ketika dia raba, atau ketika dia jambak gitu, atau dicubit, atau dia pukul gitu kan ya. Jadi memang kan kematangan kognitifnya belum sempurna. Ini daya pikirnya ini masih dalam proses. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa dia itu kejam ya. Jadi anak-anak yang sedang bereksperimen di usia 1-6 tahun nggak bisa kita bilang kejam ketika dia mungkin cubit tuh si ular piton gitu kan, atau dia mungkin ketok-ketok kepalanya kelinci yang ada di rumah dia sambil ketawa-ketawa gitu. Kita nggak bilang ih kejem banget ya, kamu tuh sadis ya, nggak gitulah ya. 1-6 tahun tuh belum. Jadi memang kita perlu ingat bahwa anak ini perlu mendapatkan pelajaran. Jadi untuk anak-anak yang usia sudah 3, udah bisa ngomong kan, udah bisa komunikasi. Nah kita kasih tahu pelajarannya, bahwa coba deh kalau kamu ntar sakit nggak?
sakit. Iya, kamu kelinci kamu pukulin sakit juga loh nak. Cuma dia nggak bisa ngomong seperti kita, bahasanya beda. Ya, coba aja. Tapi dia sayang kok sama aku. Buktinya dia liatin aku terus, dia senyum-senyum. Mana ada sih kelinci senyum gitu kan. Ya sudah, kita bisa bilang sama dia supaya dia tuh tidak tidak merasa bingung. Ya coba aja, coba kamu peluk kan. Nah tuh kamu peluk kayak begitu tuh, diremus-remus kayak begitu. Lihat, lepasin sekarang. Kalau dia dilepasin, dia langsung lari, berarti dia sudah kesakitan, udah tersiksa sama kamu tuh. Tapi kalau kamu terus kamu lepasin, tetap aja mau balik sama kamu, berarti dia senang. Coba sekarang tes, lepas, tuh kan lari kan? Nah itu dia, berarti dia udah kesakitan, nah sudah kamu siksa itu tadi. Oh gitu, nangis tuh dia mau cari mamanya tuh, mana tuh di mamanya gitu, ya kan? Tapi kalau dia balik lagi, berarti kamu coba deh nih mama bela-bela ya, coba deh lepasin, pasti balik lagi. Itu berarti itu dia senang dengan sikap dari mama gitu. Jadi mengajari anak-anak yang usia 6 tahun ke bawah ini kadang-kadang memang perlu penjelasan yang disertai dengan contoh. Karena mereka kan juga belum paham sepenuhnya ya. Kan di abstrak tuh belum ngerti tentang apa itu sadistik, gak ngerti lah ya apa itu. Tapi kalau dikasih contoh bagaimana dia bisa kesakitan sama seperti halnya kamu ketika kamu dicubit dan seterusnya. Ya kan, dikasih contoh bagaimana respon dari si kelinci atau si kucing atau si anjing ketika kita membelai dia atau justru malah pukulin dia gitu. Nah itu kan usia 6 tahun ke bawah. Gimana kalau yang udah lebih besarnya? Ya ini usia SD ya. Usia SD ini memang kita perlu lebih waspada ketika dia memukuli atau menyakiti hewan yang dia pelihara gitu ya. Karena apa? Karena ini bisa jadi ada masalah psikologi yang lebih dalam nih. Waduh. Bisa jadi ya seperti tadi saya bilang, apakah karena dia merekam apa yang dilihat dari lingkungannya, entah itu orang tuanya, entah itu tetangganya, entah itu film yang dia tonton, ya kan? Jadi kekerasan yang terjadi pada anak-anak di usia 6-12 tahun ini itu bisa jadi dipicu oleh contoh nyata, dan dia mungkin juga ikut merasa sakit sebenarnya. Tapi dia penasaran. Dia penasaran. Dia tahu ya? mengikuti apa yang dilakukan, dan yang kemudian juga kalau dia kan sebenarnya sudah mulai tumbuh rasa kasihan. Iya. Secara psikologi moralnya, dia perkembangan moralnya sudah sampai pada tahap tahu bahwa itu menyakitkan, dan dia harusnya bisa meredam untuk menyakiti, tapi tetap dilakukan. Nah, berarti ada nih gangguan psikologis yang terjadi pada anak ini. Kita perlu tangani segera itu. Di usia 6-12. Kita akan membahas nih, kalau di usia 12 tahun ke atas, nih kan hitungannya udah remaja berarti Ibu Helena ya. Udah SMP dan seterusnya ya. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diwaspadai. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas anak menyiksa binatang normalkah? Tadi Ibu Helena di segmen sebelumnya telah membagi berdasarkan umur ya. Ternyata umur-umur ini kan punya perbedaan kelompok sedang bereksperimen, mencari pengalaman, eksplor dunianya. Itu usia 6 tahun ke bawah ya, TK lah itu ya. Kemudian usia SD di 6 mana tahun ke atas. Ya, di mana dia sudah mulai sudah mulai bisa ngerti sebenarnya bahwa itu menyakitkan. Gitu kan. Jadi kalau dia ada tanda-tanda sepertinya kok menyiksa dengan bahagia, nih orang tua perlu waspadai ya. Dengan sengaja gitu ya. Bisa jadi kan karena nggak sengaja boleh lah gitu, karena aduh keinjek mati deh. Betul. Mati deh ikannya gitu kan, nggak sengaja. Terus tidak ada tujuan yang patut. Misalnya ada hewan kurban kan. Itu satu hal yang sebenarnya bisa jadi pembelajaran juga, bahwa lihatlah orang-orang yang sedang melakukan korban itu kan nggak diketawa-ketawa kan. Betul. Nggak ada yang malah nyiksa dengan dengan sukacita melihat kambing atau hewan lain tuh dipotong. Itu dengan doa loh, dengan doa dan juga dengan dengan kusuk lah, ibarat seperti itu. Nah demikian juga ketika misalnya mama di rumah tuh ikan
dimasak kan. Potong dulu. Tadi kan hidup ya, kok sekarang udah digoreng, kasihan gitu kan. Nah itu kan untuk alasan yang memang patut. Artinya itu adalah sumber makanan untuk gizi kamu. Tuhan menciptakan itu juga untuk kita makan kan, seperti itu. Dengan kata lain, orang tua harus memberikan penjelasan dan pendampingan kepada anak-anak. Betul sekali. Okay. Nah kalau udah usia 12 tahun, ini udah remaja nih soalnya Ibu Helena nih. Ini sedangkan yang SD aja kalau dia bisa ketawa-ketawa ketika dia membunuh binatang dan menyiksa binatang, itu aja kita perlu waspada dan perlu untuk menghubungi gurunya dan alternatif profesional untuk meminta bantuan ya, bagaimana menolong anak kita ini. Apalagi kalau udah 12 tahun ke atas, karena biasanya kalau udah 12 tahun ke atas itu dengan perubahan perkembangan kognitif yang sudah sangat baik, mestinya dia sangat bisa berpikir dengan nalar dan kesadarannya bahwa itu sangat-sangat mengerikan ya, ketika melihat orang lain atau binatang itu tersiksa dengan sikap kita gitu. Nah, jadi kalau sampai dilakukan, biasanya dihubungkan dengan ini perilaku antisosial lain tuh, seperti penggunaan narkoba atau mungkin dia terlibat dalam kelompok yang suka mukul gitu ya, misalnya suka tawuran segala macam. Nah ini bisa jadi dia tuh ada di kelompok itu. Karena kalau setelah saya pikir-pikir ya benar juga ya, orang yang melakukan penyiksaan binatang, apalagi yang kita pernah di sosial media, biasanya mereka dilakukan sekelompok. Lebih dari satu orang. Ada juga yang satu orang, Pak. Iya, ada juga. Nah, yang satu orang ini ya sakit dia karena bisa jadi ya tadi pelampiasan dia, kemarahan dia. Mungkin dia jadi korban dipukulin sama orang tuanya. Dia balas ke siapa ya? Ya udah binatangnya aja gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau dia mencoba mengikuti apa yang dia lihat, entah dari YouTube, entah dari sikap tetangganya atau sikap orang tuanya ya, itu bisa jadi. Nah tapi kalau yang sudah 12 tahun ke atas ini serius ini memang perlu bantuan profesional, karena anak ini memang perlu dukungan supaya nggak sampai berkembang menjadi perilaku yang lebih permanen dan bahkan lebih kejam nanti, bukan hanya pada binatang, juga kepada manusia. Ngomongin soal bantuan dari psikologis, gimana kita sebagai orang tua tahu membedakan si anak ini perlu bimbingan psikologis, perlu bimbingan dari orang yang profesional, dan juga wah kita nih orang tua udah nggak bisa lagi nih tangani. Maksudnya ciri-cirinya seperti apa? Ya intinya kalau 6 tahun ke bawah itu masih dalam tahap kemungkinan karena dia rasa ingin tahu, dan itu masih bisa kita bimbing dengan penjelasan dan sebagainya. Tapi kalau sudah 6 tahun ke atas, apalagi 12 tahun ke atas, itu memang perlu diperhatikan. Kalau yang SD kita bisa tanya, kenapa kamu bunuh dia? Kok sampai kamu injek-injek? Aku sama, tadi aku digigit. Oh gitu. Tapi kamu udah berulang loh, udah 3 kali loh kayak gini. Masa semuanya gigit kamu gitu kan misalnya. Nah, coba kenapa sih nak? Boleh ajak ngobrol. Nah, kalau kita melihat bahwa dia memang kayaknya jawabannya itu sepertinya mengada-ada misalnya, ya kita mungkin perlu melibatkan profesional. Nah, tapi kalau udah 12 tahun ke atas harus, Pak. 12 tahun ke atas harus. Masih nyiksa binatang dengan kejamnya, apalagi kalau sampai dipotong pakai ditusuk apa gitu. Ya, kita orang tua sudahlah. Kita tidak cukup sendirian, kita perlu bantuan profesional. Nah ini yang kita perlu ingat dan kita perlu pelajari bersama, karena mungkin kita sebagai orang tua berpikir semua saya masih bisa kok kita kontrol, under kontrol orang tua, tapi ternyata orang tua juga butuh bantuan. Sama seperti penyakit lah. Kalau mungkin masih pilek, batuk, kita mungkin pakai obat tradisional, herbal dan sebagainya. Tapi kalau sudah kanker, kita harus butuh yang lebih serius lagi. Kita juga perlu rendah hati mencari bantuan profesional yang lebih kompeten untuk menangani anak kita. Kalau begitu ini Bu Helena, di waktu yang terakhir ini apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Saya juga mungkin pendidik, kan di sekolah juga kan pasti adalah binatang-binatang kan, untuk mengajarkan ke anak menyayangilah binatang juga. Apa yang harus kita lakukan? Iya. Sekali lagi memang anak-anak ini adalah sosok yang perlu sekali
pendidikan, ya, pengetahuan dan juga latihan gitu. Jadi memang alangkah baiknya kalau di rumah kita, saya sih hanya bisa piara ikan ya, karena kalau saya pakai kucing saya nggak kuat gitu dengan alerginya. Jadi bulunya tuh membuat saya alergi. Tapi sebenarnya saya pengen juga pelihara, karena memelihara binatang itu apalagi dengan contoh yang baik dari orang tuanya itu akan menumbuhkan empati pada anak. Bahkan ada seorang psikolog yang mengatakan bahwa 1 ekor anjing atau kucing itu akan membantu anak-anak menjadi punya hati yang empati. Perkembangan moralnya lebih baik dibandingkan yang tidak memelihara binatang, begitu katanya ya. Jadi perlulah memelihara binatang di rumah, entah itu ikan, entah itu ayam, apapun itu, dan kita ajarkan pada anak-anak untuk merawatnya, bertanggung jawab untuk memelihara dengan penuh kasih, dan kita ingatkan ketika dia memukul bahwa itu sakit. Nah, itu jadi pembelajaran. Ya kan, ketika akhirnya anjingnya atau kucingnya jadi akrab dengan kita, maka anak-anak akan punya rasa kasihan, belas kasihan dan sebagainya. Dan ingat, kita orang tua perlu memberikan contoh yang nyata. Ini yang paling penting, contoh yang nyata. Karena bagaimanapun anak itu bertumbuh karena melihat dari contoh. Terima kasih banyak Ibu Helena. Semoga setelah ini kita sebagai orang tua, mungkin yang tadinya melihat binatang di rumah, tadinya kita rawat, kita sayang, tapi agak-agak marah atau gimana. Tapi kita mau kasih contoh yang baik supaya anak kita juga menjadi anak-anak yang mencintai sesama makhluk hidup, dan juga ini untuk perkembangan mereka ke depannya. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap saksikan Love Your Child di episode berikutnya. Cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Shalom. Tuhan berkati.